Berlatar di sebuah rumah yang dikelilingi oleh hutan lebat dan cukup jauh dari tetangga, kisah akan berfokus pada seorang gadis yang hidup seorang diri bernama Bryn Adams. Ini parasnya, dia adalah tipikal gadis yang suka ngokok alias kuuleun, alias tipe orang yang lebih nyaman menghabiskan waktu di dalam rumah. Terbukti dengan koleksi miniatur rumah-rumahan yang dimilikinya, sudah cukup membuktikan bahwa Bryn jarang bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Saat ini, dia kebetulan bermaksud untuk ziarah ke makam ibunya yang pada saat baru keluar rumah, Bryn menemukan bekas tanda bulatan di halaman rumahnya. Entah ulah iseng siapa ini, Bryn tidak terlalu memperdulikannya. Setelah berkendara kurang lebih 1 menit, akhirnya kita bisa melihat tetangga pertama Bryn yang bernama, kita panggil saja Samsul, yang ketika didadahin, Samsul justru malah membalikkan badannya begitu saja seolah kurang suka dengan sosok si Bryn ini. Setibanya di makam sang ibu, Bryn langsung menabur bunga dan sebotol air aqua yang ketika dia mencoba dadah ke beberapa orang yang tengah berziarah, lagi-lagi tidak ada respon yang baik, sehingga ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang salah dengan Bryn atau kesalahan apa yang pernah Bryn perbuat di masa lalu. Sore harinya ketika di rumah, muncullah seorang mas-mas kurir yang mengantar paket pesanan keranjang kuning Bryn yang dibelinya dari online shop. Isinya adalah miniatur gedung sekolah lengkap dengan menara lonceng. Bryn nampak sangat bahagia dengan hobinya ini, tetapi raut wajahnya seketika berubah tatkala dia menulis buku catatan yang terdapat nama sahabat kecilnya bernama Maudie Collins. Entah seberapa pentingnya si Maudie ini dan kemana dia sekarang, Bryn sepertinya punya kenangan indah dengan sosok Maudie tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Bryn sedang tidur pulas di kamar, tiba-tiba listrik mati disertai dengan angin yang berhembus menggerakkan korden jendelanya. Entah hanya angin biasa atau angin jadi-jadian, Bryn pun mendengar sesuatu di luar rumah sehingga dia memutuskan untuk memeriksa. Yang baru saja keluar dari kamar, Bryn langsung menemukan sesuatu yang aneh ketika pintu depan rumahnya sudah terbuka sedikit. Dan ya, entah manusia atau binatang, ada sesuatu yang sedang berkeliaran di lantai bawah rumahnya. Bryn yang takut pun memutuskan untuk bersembunyi, tetapi lantai rumahnya kebetulan sedang tidak kooperatif hingga menghasilkan suara rereketan yang alhasil Bryn harus secepatnya masuk ke dalam kamar. Dikira sudah aman berada di kamar, suara itu justru malah terdengar semakin dekat sehingga Bryn terpaksa bersembunyi di balik kasur. Yang alangkah terkejutnya kita semua saat menyadari jika sosok yang sedang meneror Bryn bukanlah binatang, maling, atau orang iseng, melainkan adalah makhluk luar angkasa, yakni alien. Dengan cepat Bryn masuk ke kolong kasur di mana ketegangan benar-benar terasa pada momen ini ketika Bryn harus melihat kaki alien dari jarak yang sangat dekat dengan bentuk yang sangat tidak lazim seperti cokor manusia konvensional pada umumnya. Setelah makhluk itu keluar melalui jendela dan naik ke atap rumah, Bryn yang merasa sudah aman pun secepatnya keluar kamar untuk menutup pintu depan, tapi tiba-tiba ya, terjadi fenomena aneh ketika listrik dan alat elektronik hidup sendiri. Namun itu tidak berlangsung lama. Bryn segera mengambil telepon rumah dengan maksud untuk meminta pertolongan, tetapi Bryn mau tidak mau harus sembunyi di antara kulkas dan meja dapur di mana makhluk tersebut sengaja membuka pintu supaya Bryn tidak bisa kabur. Dan Bryn pun pingsan sejenak setelah pintu depan menghantam tubuhnya sehingga bisa disimpulkan bahwa alien di sini memiliki kemampuan telekinesis atau kemampuan memanipulasi objek seperti menggerakkan benda dengan kekuatan pikiran, sehingga Bryn yang sedang ngesot alias angsrod-angsrodan pun 100% tidak punya peluang untuk bisa kabur. Tapi tiba-tiba ya, sungguh tak ada yang menduga jika Bryn tak sengaja membunuh si alien dengan cara menusuk kepalanya menggunakan miniatur lonceng sekolah yang memiliki ujung yang tajam, di mana Bryn yang masih syok pun tak bisa tidur semalaman dan terus terjaga sampai esok pagi.
Brin pun memeriksa jasad si alien untuk memastikan dia tidak hidup lagi, lantas menutupinya dengan kain supaya tidak pikasianen. Brin bermaksud untuk meminta pertolongan, tetapi karena listrik sepertinya mengalami mati total pun sama dengan mobilnya yang tidak bisa digunakan, dia pun terpaksa menggunakan sepeda untuk pergi ke kota mencari pertolongan. Tiba di lokasi Samsul tetangganya, Brin menemukan mobil pengantar paket sudah dalam kondisi terbalik dengan si mas-mas kurir yang hilang tak kemana. Pun sama dengan Samsul yang ikut hilang berikut kondisi rumahnya yang rusak parah. Namun yang lebih aneh adalah terdapat tanda bulat di permukaan rumput halaman Samsul yang bentuknya persis seperti yang ada di rumah Brin. Tiba di kantor polisi, secara kebetulan Brin berpapasan dengan kedua orang tua Maudy, sahabat kecilnya dulu, yang entah apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mereka berdua nampak sangat benci sekali kepada Brin, yang hal itu dibuktikan ketika si ibu meludahi wajahnya. Bahkan kedua petugas yang sedang berjaga pun menolak untuk melayaninya. Seketika Brin mengalami serangan panik yang membuatnya tak mampu pulang sendiri mengayuh sepeda, sehingga dia memutuskan untuk pulang menggunakan kendaraan umum. Ketika sedang duduk tenang sambil perlahan menghilangkan kepanikannya atas rasa bersalah, Brin pun dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang di lehernya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak, di mana semua penumpang di bus ini pun bersikap aneh yang sepertinya telah terjadi sesuatu kepada mereka semua. Dan ya, Brin berhasil melarikan diri dari orang-orang aneh di bus hingga dia tiba di sebuah pemakaman yang kebetulan ada makam sahabat kecilnya Maudy yang ternyata sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Entah apa yang terjadi, kesalahan macam apa yang telah Brin perbuat kepada Maudy sampai-sampai kedua orang tua dan seluruh warga di kota ini membenci Brin. Entahlah, tapi saat ini ada sesuatu yang lebih penting yang sepertinya harus Brin khawatirkan, yaitu ya, langit di atas kota ini pun seketika berubah dan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini disebabkan oleh kemunculan pesawat makhluk luar angkasa alias UFO, di mana saat Brin melewati rumah Samsul, di situ sudah ada Samsul bersama para tetangga sedang berdiri mengangkat tangannya ke atas seolah menyambut kedatangan pesawat-pesawat makhluk luar angkasa tersebut. Tiba di rumah, Brin menemukan mulut si alien sudah dalam kondisi terbuka dan sepertinya ada sesuatu yang keluar dari dalam mulutnya. Entah apa itu, tapi bisa disimpulkan jika sesuatu tersebutlah yang telah merubah Samsul dan seluruh warga di kota ini menjadi bersikap aneh. Tak ingin menjadi gadis manja yang bisanya hanya teriak, "Ah, tolong mas!" Brin pun bersikap tegar dengan mengikuti langkah-langkah menjadi tokoh utama seperti dalam film Home Alone, yakni melakukan beberapa persiapan di rumahnya seperti menyalakan perapian, menahir air supaya panas, dan menyiapkan sebilah cutter untuk sebagai modal senjata. Setelah persiapan selesai, Brin pun menutup jendela dengan sebuah kain, namun tiba-tiba paku yang menancap pun terlepas dengan sendirinya dan muncullah cahaya yang mengangkat jasad si alien, sehingga Brin yang merasa tak aman pun langsung pergi bersembunyi ke ruangan basement. Alih-alih akan menjadi tempat sembunyi paling aman, Brin justru malah semakin terdesak oleh kedatangan satu alien yang ikut turun, sehingga Brin segera bersembunyi di kolong meja sambil mengacungkan pisau cutternya. Tapi tiba-tiba pada titik ini, Brin yang hanya seorang gadis biasa dan dipaseaan oleh semua orang pun harus melawan sosok alien yang punya kekuatan telekinesis. Namun luar biasanya, Brin berhasil lolos dari si alien, bahkan mengurungnya di ruangan basement. Dan ya, muncul alien lain yang memiliki fisik cebol, di mana Brin langsung pergi ke dapur dan melemparkan air panas membuat si alien kepanasan dan perlahan tapi tidak pasti, Brin pun berjalan mundur untuk masuk ke kamar mandi yang ketika dia akan kabur melalui jendela, tiba-tiba
Hanya berbekal gagang pel dan keberuntungan seorang anak yatim piatu, Brin berhasil membuat si alien jatuh pingsan setelah kepalanya dihantam menggunakan pintu lemari. Alih-alih akan aman setelah keluar dari rumah, Brin justru malah harus berhadapan dengan alien jenis lain yang memiliki postur jangkung yang ketika dia bermaksud untuk kabur, tiba-tiba... Ya, muncullah si kurir yang sudah kesurupan alien dan bermaksud untuk membawa Brin naik ke dalam pesawat UFO. Namun karena Brin berontak, justru malah si kurirlah yang harus terangkat ke atas meski pada akhirnya dijatuhkan kembali. Karena si kurir gagal membawa Brin ke dalam pesawat, kini giliran si alien jangkunglah yang akan menangkap Brin, sehingga terjadilah kejar-kejaran yang justru tak sengaja membawanya kembali tepat ke depan rumah. Dan ya, si alien jangkung ini pun pingsan sebentar setelah tak sengaja mengalami insiden yang dinamakan dengan tisoledat alias terpleset saat sedang turun dari atap rumah. Namun tak lama, alien itu pun bangkit kembali sehingga Brin terpaksa masuk ke dalam mobil dan... Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Brin pun langsung menyalakan korek api untuk meledakkan mobilnya sehingga si alien pun tewas mengenaskan akibat mengalami kebakaran saat terjebak di dalam mobil. Karena pesawat UFO muncul lagi dan mencoba menariknya ke atas, Brin terpaksa lari ke dalam rumah menuju ke ruang gudang yang di situ terdapat banyak sekali foto kenangan Brin bersama Mahmudi ketika masih kecil, yang karena Brin sudah keburu ketahuan, satu alien pun masuk untuk memeriksa dan mengamati foto-foto yang baginya adalah sesuatu yang aneh, yang ketika Brin bermaksud untuk melumpuhkannya dari belakang, tiba-tiba... Meski sudah terlempar cukup keras akibat kekuatan telekinesis si alien barusan, Brin masih bisa bangkit dan masuk ke dalam kamar tidurnya, yang alangkah terkejutnya dia saat melihat kondisi kamarnya sudah hancur dan muncullah cahaya merah yang membuat tubuhnya seketika tak bisa bergerak, sehingga si alien dapat dengan mudah mengendalikan tubuhnya tanpa Brin bisa melawan sama sekali. Dan ya, keluarlah sosok yang sedari tadi menjadi penyebab si kurir dan semua orang kesurupan, yaitu seonggok makhluk kecil yang tiada lain adalah benih alien yang membutuhkan inang atau tubuh, yang setelah semua orang di kota ini kesurupan alien, kini saatnya Brin juga akan mengalami hal yang sama seperti mereka semua. Dan ya, semua yang terjadi tadi nyatanya hanyalah mimpi buruk Brin yang ketiduran setelah sholat subuh. Untuk memastikannya, Brin pun turun ke bawah dan melihat semuanya masih pada tempatnya, tidak ada yang rusak dan hancur, sehingga bisa dipastikan jika tadi semua hanyalah bunga tidur semata. Tetapi ketika muncul sosok Mahmudi, barulah ada sesuatu yang salah dan janggal, sehingga Brin langsung mengodok mulutnya sendiri untuk mengeluarkan benih alien dari dalam tubuhnya. Dapat kita lihat bahwa di sana tidak ada hanya satu pesawat alien, tetapi banyak sekali tersebar di mana-mana, sehingga tak akan ada tempat untuk Brin melarikan diri sekaligus. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa dimintai tolong, sehingga dia pun lari ke dalam hutan berharap bisa menghindari invasi alien ini. Tetapi sungguh terkejutnya Brin saat bertemu dengan kloningannya dirinya, yang dari ujung kaki sampai ujung kepala persis mirip sekali, tetapi... Ya, si kloningan yang tubuhnya dikendalikan alien pun menikam perut Brin menggunakan pisau cutter yang juga sudah diduplikat karena bentuknya mirip persis seperti yang dimiliki oleh Brin asli. Untungnya tikaman barusan tidak mengenai bagian vital, sehingga Brin asli yang juga sama-sama punya pisau cutter pun bisa lebih baik melakukannya, yaitu dengan cara melukai lehernya hingga si kloningan tersungkur jatuh mati saat itu juga. Setelah berhasil membunuh kloningannya sendiri, Brin kembali melanjutkan pelariannya dengan berjalan menyusuri gelapnya jalanan hutan belantara, di mana si alien jangkung lagi-lagi muncul di depannya dan melakukan gerakan-gerakan aneh untuk memanggil pesawatnya, sehingga Brin kembali tidak bisa bergerak saat cahaya gravitasi menyoroti tubuhnya, sehingga... Untuk pertama kalinya, Brin berada di dalam pesawat makhluk luar angkasa meski tidak bisa melihat desain interiornya secara jelas karena sejauh mata memandang hanya cahaya-cahaya kecil saja yang terlihat. Tak lama beberapa alien pun muncul mendekati Brin, mengacungkan jarinya bersama-sama ke arah kepalanya dan...
Para alien pun membawa pikiran Brin menuju ke dalam alam bawah sadarnya sendiri, lebih tepatnya ke sesuatu yang hampir setiap hari Brin pikirkan, yang dalam hal ini adalah rasa bersalah yang tak kunjung hilang, yang ternyata 10 tahun yang lalu Brin sempat bertengkar dengan Maudy, sahabat baiknya, yang pertengkaran tersebut berakhir dengan sebuah tragedi mengenaskan saat Brin memukul kepala Maudy menggunakan sebongkah batu yang menyebabkan sahabat baiknya tersebut tewas di tempat. Dalam rangka mempelajari kehidupan manusia secara umum, para alien ini pun punya agenda khusus untuk sekalian mempelajari cara berpikir seorang insan manusia, di mana mereka akhirnya menemukan bahwa isi pikiran setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang setiap hari dihantui rasa bersalah seperti Brin, ada yang fokus cari nafkah seperti si kurir, ada yang ingin segera menikah seperti si Samsul, ada yang setiap hari pikirannya terus memikirkan tentang cara menumpuk uang seperti orang-orang berdasi di atas sana, dan lain-lain. Melihat Brin terus-terusan dihantui rasa bersalah, para alien yang simpati dan masih memiliki hati nurani pun menciptakan sebuah ingatan buatan agar Brin bisa hidup tenang, yakni dengan membuat Maudy seolah-olah sudah tenang di dalam sana, sehingga Brin tidak lagi hidup dengan menanggung rasa bersalah. Khusus untuk Brin, para alien pun sepakat untuk tidak memasukkan benih alien ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan Brin dari dalam pesawat untuk kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Keesokan paginya, Brin terlihat menjadi pribadi yang baru yang selalu dipenuhi oleh senyum bahagia, di mana Anda semua yang ada di rumah mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika semua orang yang ada di kota ini kecuali Brin bukan lagi orang yang sama, tetapi sudah dikendalikan sepenuhnya oleh alien, sehingga dengan kata lain, Brin hidup dalam dunia ciptaan yang penuh dengan kepura-puraan yang terlepas dari Brin menyadarinya atau tidak, dia menikmati hal tersebut asalkan orang-orang kembali bersikap baik kepadanya. Tamat, ending yang cukup mengalienkan.